Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba membahas bersama ya terkait dengan bab 4, yaitu persediaan. Oke, jadi di sini gambar umumnya yaitu PT 3 Serangkai itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan kain, yang dimana kain yang dijual itu ada kain kaos dan kain polos. Selain itu dia juga menjual benang dan juga aksesoris impor. Nah, di sini kita diminta untuk membuat catatan atau akuntansi persediaan atas barang-barang tersebut atau barang dagangan yang di PT 3 Serangkai tersebut di tahun 2018. Oke, di sini sebelumnya ini saya dapatkan dari kunci jawaban buku tersebut, namun ternyata memang setelah saya cek memang terdapat banyak beberapa kesalahan, ya lumayan banyak juga kesalahannya, baik itu di bukunya, di soalnya maupun di kunci jawaban ini. Oleh karena itu nanti kalau misalnya ada yang saya miss ya, atau dalam hal ini saya ada yang saya belum perbaiki, tolong di komentar di bawah ya, nanti akan saya jadikan poin tambahan buat kalian. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan masuk ke kartu persediaan kain kaos. Oke, di kartu persediaan kain kaos di sini terlihat saldo awalnya ya tanggal 1 Desember. Nah, ini juga salah ya, tahunnya ini harusnya 2018 bukan 2016. Ini sepertinya memang bukunya buku revisi sehingga dia belum mengubah tahunnya, dan juga memang ada beberapa kesalahan penulisan ya, typo. Contohnya kayak yang di soal di halaman 50 itu transaksi penjualan, di situ kan ada nomor 2 dan nomor 3, transaksi penjualan tunai dan penjualan kredit. Nah, padahal seharusnya di sini tidak ada penjualan tunai, dia penjualan secara kredit semua. Ya, oleh karena itu kita akan coba bareng-bareng ya, periksa bareng-bareng terkait dengan bab 4 ini, persediaan ini. Oke, tadi tanggal 1 persediaan awalnya menurut soal 300 pieces dengan harga 50.000. Jadi total 15 juta ya, benar. Kemudian tanggal 2 ada pembelian 200 pieces dengan harga 50.000, 10 juta totalnya, sehingga kita ada persediaannya karena harganya sama dengan persediaan awal, maka kita gabung menjadi 500 dengan harga 50.000, totalnya 25 juta. Kemudian tanggal 2 juga ada penjualan ini. Penjualan 164 pieces. Kita jual karena ini menggunakan Vivo dan dia karena cuma satu persediaan aja, dengan harga 50.000 kita kurangin 164, jadi sisanya 336 pieces dengan harga 50.000. Oke, kemudian tanggal 4 itu ada penjualan lagi ya, penjualan 154 pieces dengan harga 50.000, sehingga persen akhirnya 182 dengan harga 50.000. Kemudian tanggal 7 itu ada 7 itu retur penjualan 116 pieces, sehingga kita kembalikan lagi barang kita masukkan kembali 116 dengan harga 50.000, sehingga persen akhirnya 298 dengan harga 50.000. Kemudian di tanggal 12 kita ada pembelian kain kaos ya, 250 pieces dengan harga 52.000, sehingga kita ada dua harga yang berbeda, dua persediaan dengan harga yang berbeda, yaitu 298 dengan harga 50.000 dan 250 dengan harga 52.000. Ya, kemudian di tanggal 13 di sini ada penjualan ya. Penjualan kita habiskan dulu yang harga 50.000, jadi sisa 298 dikurangin 266, jadi sisa 32 pieces dengan harga 50 dan 250 dengan harga 52.000. Tanggal 21 ada pembelian lagi 400 pieces dengan harga 51.500 ya, harganya turun sedikit di sini, sehingga kita ada 3
jenis persediaan dengan 3 harga yang berbeda, 32 dengan 50, 250 dengan harga 52.000, dan 400 dengan harga 51.500. Dan tanggal 26 ada pembelian lagi dengan harga per piecesnya 53.500, 150 kita beli, sehingga ada 4 jenis persediaan ditambah 150 dengan harga 53.500 ya. Tanggal 27 di sini ada penjualan ya. Penjualan tanggal 27 itu dijual 330, sehingga kita ambil 32 harga 50.000, 250 dengan harga 52, dan 48 dengan harga 51.500, sehingga sisa persediaan kita ada 2 dengan harga yang berbeda, 352 dengan harga 51.500 dan 150 dengan harga 53.500. Oke, kemudian di tanggal 28 ada pembelian kembali 200 pieces dengan harga 53.500, sehingga total persediaan akhirnya di tanggal 28 352 dengan harga 51.500 dan 350 dengan harga 53.500. Tanggal 29 ada penjualan ya. Iya benar. Penjualan 316 dengan harga 51.500, sehingga sisanya itu 36 pieces dengan harga 51.500 dan 350 dengan harga 53.500. Oke, sehingga total persediaan akhirnya di akhir bulan Desember 2018 ya, di akhir tahun Rp20.579.000 ya. Kalau misalnya ada yang berbeda, tolong komentar di bawah, sertakan alasannya. Nanti coba kita saya cek kembali jawaban ini seperti itu. Oke, kita lanjut ke kartu persediaan Ken Polos. Ya, di sini di persediaan Ken Polos tanggal 1 persediaan awal itu ada 500 pieces dengan harga 65.000. Kemudian tanggal 2 kita ada pembelian, harganya 67.500, kita beli 400, sehingga kita ada 2 jenis persediaan dengan harga berbeda, 500 dengan harga 65.000 dan 400 dengan harga 67.500. Tanggal 3 kita ada penjualan ya, tanggal 3 itu penjualan Ken Polos 506 pieces, kita ambil 500 dari yang harga 65.000 ya. Kemudian 6 pieces dari harga 67.500, sehingga sisanya 394 pieces dengan harga 67.500. Kemudian tanggal 5 itu ada penjualan lagi ya, pembelian 70.000 ya, dengan harga 70.000 kita beli 850 pieces, sehingga kita ada 2 jenis persediaan dengan harga berbeda, 394 67.500 dan 850 dengan harga 70.000. Tanggal 14 ada penjualan ya. Tanggal 14 itu tanggal 5 penjualan 434 ya, 434 pieces. Jadi kita ambil 394, kita habiskan yang ini dengan harga 67.500 dan 40 dengan harga 70.000 kita habiskan. Sehingga sisanya 810 dengan harga 70.000. Tanggal 7 di sini ada 7 itu retur pembelian ya. Retur pembelian kita retur kembali, kita keluarkan barangnya ya, karena mungkin barangnya cacat, sehingga kita keluarkan, kita masukkan ke barang keluar ya, 250 dengan harga 70.000, sehingga kita sisanya 560 dengan harga 70.000 persediaannya. Tanggal 10 itu ada penjualan 500 ya, penjualan 500 harga 70.000 kita habiskan, sehingga sisanya 60 pieces dengan harga 70.000. Karena sudah mau habis, kita beli lagi tanggal 15 di sini 600 pieces dengan harga 65.000, harganya turun banget ya ini. Sehingga kita ada 2 jenis persediaan, 60 dengan harga 70 dan 600 dengan 65.000. Kemudian tanggal 16 ada penjualan 600 pieces, kita habiskan 60 pieces dengan harga 70.000 dan 540 dengan harga 65.000. Sehingga sisa persediaan akhirnya 60 pieces dengan harga 65.000. Tanggal 18 ada pembelian lagi, harga barangnya 76.500, naik harganya
dengan kita beli pas 50 pieces, sehingga pastinya ada 2, 60 dengan harga 65.000 dan pas 50 dengan harga 76.500. Tanggal 20 ada penjualan 500 pieces, kita habiskan yang 60, jadi yang 65.000 kita habiskan, kemudian harga 76.500 kita ambil 440, sehingga sisanya itu adalah 10 pieces dengan harga 76.500. Kemudian tanggal 23 ya, tanggal 23 ini kita beli 700 pieces dengan harga 67.000, sehingga kita ada persediaan ada 2, yaitu 10 pieces dengan harga 76.500 dan 700 pieces dengan harga 67.000. Tanggal 24 ada pembelian kembali ya. Tanggal 24 ini retur penjualan, sehingga kita kembalikan ke penjualnya. Ini suppliernya kita kembalikan 30 dengan harga 7.500 ya, sehingga sisanya 40 dengan harga 76.500. Retur penjualan ini dikembalikan dari pelanggan kita, bukan kita kembalikan ke supplier ya, sehingga kita kembalikan lagi barang kita 40, sisanya dengan harga 7.500 dan 700 dengan harga 67.000. Tanggal 27 ada penjualan 638, kita ambil 40 dan sisanya 598 dengan harga 67.000. Tanggal 28 ada pembelian lagi 550 pieces dengan harga 68.500, sehingga saldo akhirnya persediaan kain polos 102 pieces dengan harga 67.000 dan 550 pieces dengan harga 68.500. Totalnya adalah 13, totalnya salah nih ya. G32 masalah, harusnya G32 tambah G ya, ini harusnya totalnya bukan sekian ya, tapi ini tambah ini harusnya ya, karena nggak bisa saya edit di sini. Tolong dijawab di komentar ya, berapa toh persediaan akhirnya ini untuk kain polos. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke zona umum. Pada zona umum di sini terbagi 2, yaitu zona umum untuk mencatat persediaan kain polos ya, transaksi untuk persediaan kain polos dan transaksi untuk persediaan kain kaosnya. Ini untuk kain kaos dulu ya. Kain kaos itu tanggal juga salah ya nih tanggalnya nih, ketahuan mau diubah. Oke, tanggal 2 Desember itu ada pembelian ya. Pembelian kita beli persediaan 10 juta pada hutang 10 juta. Kita belinya secara kredit ya. Harganya 10 juta. Kemudian tanggal 2 juga ada penjualan ya. Penjualan di sini penjualannya harganya 16.400.000. Penjualan secara kredit ya. Jadi di soal itu salah ya, bukan penjualan tunai, tapi itu semuanya penjualan kredit. Sehingga jurnalnya piutang pada penjualan dan HPP pada persediaan. Nah, di HPP ini kita mencatat berapa harga pokok ya, harga pokok penjualannya dari kaos yang kita jual. Jadi dari 16.400.000 kita harga pokoknya 8.200.000. Dapat dari mana? 8.200.000 ini dari sini. Tanggal 2 ya. Ya, dari sini. Ya, yang kita jual 8.200.000. Nah, jadi gitu-gitu aja. Kita HPP-nya diambil dari kita lihat dari kartu persediaan kain kaosnya. Nah, kemudian tanggal 4 itu ada penjualan lagi ya, penjualan 15.400, HPP-nya 7.700.000. Tanggal 7 ada retur penjualan, cara jurnalnya retur penjualan pada piutang, jadi piutang kita piutang dia berkurang, ada retur penjualan muncul, kemudian juga ininya dibalik ya, HPP-nya di bawah, pasti di atas, karena kita masukkan lagi barangnya yang tadi diretur oleh si pelanggan kita, 5.800.000.
Kemudian tanggal 12 ini ada pembelian lagi ya, pembelian 13 juta, persediaan pada hutang. Tanggal 13 ada penjualan 27.930, HPP-nya 13.300. Kemudian tanggal 21 ada pembelian kembali 20.600. Kemudian tanggal 27 penjualan kredit, piutangnya 48.180, HPP-nya 17.072.000. Tanggal 28 pembelian 10.700. Tanggal 29 itu ada penjualan ya, piutang pada penjualan 4.768.000. Kemudian HPP-nya 16 juta. Sebentar ya, ini salah nih. 29 tanggal 29 itu penjualannya harusnya bukan segini. 29 itu ini ya, penjualan tanggal 29 16 juta 274 ya, 16 juta 274. Nah ini harusnya di sini nih. Kemudian HPP-nya sebentar, ini harus benar 16 juta 274. Berarti ini piutangnya harusnya bukan ini, tapi harusnya 316 pieces ya kan, dikalikan harga jualnya 148.000. Nah berapa tuh, tolong dijawab ya. Yang di sini, bagian di sini berapa? Belum saya ubah nih, saya lupa, saya nggak lihat. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjutkan ke jurnal umum kedua untuk yang penjualan kain polos ya. Di sini pertama ada pembelian 27 juta di tanggal 2, persediaan pada hutang. Kemudian ada penjualan kredit tanggal 2 juga, piutang pada penjualan 36432, HPP-nya 32905. Kemudian tanggal 5 ada pembelian lagi ya, 59.500. Tanggal 5 juga ada penjualan 31248, penjualannya, HPP-nya 29395. Ini bisa dilihat di kartu persediaan tadi ya. Kemudian hutang tanggal 7 itu retur pembelian ini. Retur pembelian, kita mengembalikan barang yang kita beli ke supplier. Jadi hutang kita berkurang 17.500 dan persediaan kita berkurang 17.500. Tanggal 10 ada penjualan 37.500, HPP-nya 35 juta. Kemudian tanggal 15 ada pembelian lagi 39 juta, persediaan pada hutang. Tanggal 16 ada penjualan 45.600, HPP-nya 39.300. Tanggal 18 ada pembelian lagi 34.425. Tanggal 20 ada penjualan kredit 38.500, HPP-nya 37.560. Nah jadi ternyata memang untungnya tipis ya kalau untuk kain polos ini. Persediaannya tanggal 23 itu ada pembelian lagi 46.900 ya. Tanggal 24 ada penjualan 2.310, HPP-nya 2295. Nah jadi bisa kita analisis dari sini, juga bisa kita analisis ya, bahwa ternyata untuk penjualan kain polos itu dia keuntungannya tidak banyak ya, sangat sedikit malahan nih. Ini bedanya tipis sekali nih keuntungannya dari HPP dengan harga jualnya. Oh ini bukan penjualan ya, ini retur ya, ini retur penjualan. Jadi dikembalikan barang kita oleh pelanggan. Jadi retur penjualan muncul, piutangnya berkurang 2310, persediaannya bertambah dan HPP-nya berkurang. Nah contohnya nih ya, ini juga dia tidak terlalu besar nih keuntungannya, 49 juta penjualannya, HPP-nya 43126, cuma 6 juta ya. Tanggal 28 ada pembelian lagi 37675. Oke, sampai sini kalau misalnya ada yang saya miss ya, belum saya ubah dari kunci jawaban ini, tolong komentar di bawah ya, nanti akan saya kasih nilai tambahan.
Selanjutnya, oh ya, sampai sini kalau misalnya ditanyakan juga tolong komentar di bawah ya. Berikutnya adalah perhitungan persediaan aksesorisnya. Jadi di sini memang dia juga selain menjual kain kaos dan kain polos, dia juga jual aksesoris. Aksesorisnya impor dari Kanada katanya di sini. Dimana $1 itu adalah 14.450 rupiah. $1 14.450. Sehingga di sini kita coba buat perhitungan persediaannya. Ada 2 periode ya yang harus di-compare, 2017 dan 2018. Jadi metodenya dia menggunakan metode harga eceran. Ya, jadi di sini kita akan ada at cost dan at retailnya. Ya, penjualan di sini tanggal di tahun 2017 berdasarkan soalnya penjualannya 169.500 ya. Di halaman 51 itu 169.500, potongan penjualannya 1.500 ya benar, retur penjualannya $2.000 ya benar, sehingga penjualan bersihnya ini kurang ini ya, sehingga dapatnya 166.000. Kemudian persediaan awal menurut soal at cost-nya 82.000 ya, dari yang soal halaman 51. Kemudian at retailnya 109.000. Kemudian pembeliannya at cost 85.700, at retailnya 115.600. Kemudian beban angkut pembelian itu 4.550, itu menambah ya at cost di sisi at cost. Kemudian retur pembelian itu mengurangi di sisi at cost 1.250. Sehingga di sisi at cost barang siap untuk dijual 171.000, sementara di at retail 224.600. Sehingga barang persentase barang siap untuk dijual itu adalah 171 ini ya, 171 dibagi 224 hasilnya 0,76, jadi 76%. Artinya apa? Artinya dari total penjualan bersihnya itu total persediaannya itu semuanya hanya 76% yang siap untuk dijual. Nah, ini persediaan akhirnya dapat dari 224.600 dikurangin 166.000, atau barang siap untuk dijual dikurangi dengan penjualan bersihnya. Jadi persediaan akhir berdasarkan harga jual. Kemudian persediaan akhir berdasarkan harga pokok berarti 76% ini ya, 0,76 atau 76% ya, sama aja, dikalikan ini mana tadi, ini ya benar. Jadi 76% dikalikan persediaan akhir berdasarkan harga jual itu adalah persediaan akhir berdasarkan harga pokok, yaitu 44.615. Ya, sampai sini misalnya saya ada miss, tolong komentar di bawah. Saya akan coba cek lagi. Kemudian tahun 2018, periode 18 ya, 2018 penjualannya berdasarkan soal 173.250, potongan $2.013, penjualan 2250, sehingga penjualan bersihnya sisanya 168.700. Persediaan awal at cost 44.615, at retail 58.600. Pembeliannya 97.500, at cost dan retailnya 125.700. Beban angkut pembelian menambah at cost di sisi at cost di sini $5.000, dan retur pembelian mengurangi di sisi at cost 1.472, sehingga barang siap untuk dijual di sisi at cost totalnya 145.643 dan at retail 184.300, sehingga persentase barang siap untuk dijual itu ini 145 dibagi 184.300 menjadi 0,79 atau 79%. Sehingga harga persediaan berdasarkan harga jual itu 15.600 dapat dari 184.300 dikurangi 168.700.
Kemudian persentase akhir berdasarkan harga pokok 15.600 dikalikan 79%, dapatnya 12.328. Baru setelah itu ini ya kan, karena yang ini kita ketahui adalah tahun 2018, kita kalikan kurs ini karena masih dolar ya, dikalikan kursnya 14.450 ya. Jadi berdasarkan harga jual dalam rupiah 225.420.000, berdasarkan harga pokok dalam rupiah 178.138.450 rupiah. Oke, sampai di sini. Kalau misalnya ada yang berbeda jawabannya, tolong komentar di bawah, nanti kita akan cek bareng-bareng. Yang berikutnya adalah perhitungan persediaan benang. Nah, jadi di sini selain dia jual kaos ya, kain kaos dan kain polos, dia juga jual benang. Nah, di sini kita akan menghitung nilai persediaan benang dengan menggunakan metode laba kotor ya. Laba kotor di sini pertama kita akan hitung dulu ya persentase laba kotornya dulu. Ya, persentase laba kotor ini didapat dari soal ya, di halaman 51 itu 236.880 itu dari laba kotor dibagi dengan pendapatan penjualan 564 juta, sehingga persentase laba kotor atas total penjualan itu 42%. Artinya persentase HTP adalah sisanya ya, sisanya 58%, atau 100% dikurangi 42% jadi 58%. Nah, kemudian penjualan barang berdasarkan di soal ya 111.200 ya dari pendapatan penjualan benang di halaman 51. Kemudian retor penjualan 4.400.000 dari soal, potongan penjualan 2.400.000 dari soal, sehingga penjualan bersihnya 11200 dikurangi 44 dikurangi 2.400 jadi 104.400. Kemudian HPP-nya ini ya 60.552 ya, itu dapat dari ini ya, B, penjualan bersih dikalikan persentase HPP ini dikalikan ini, dapatnya 60.552. Kemudian kita menghitung barang siap untuk dijualnya. Untuk benang persediaan awalnya 75.600 ya. Di sini karena dia ternyata ada ini, dari soal ada terkena banjir sehingga sisa nilai persediaan awalnya 75.600. Pembelian 46.360 selama 1 tahun selama bulan Desember. Selama bulan Desember. Kemudian beban angkut pembelian 7.680 itu menambah retur pembeliannya mengurangi 7 juta rupiah, sehingga barang siap untuk dijual ya 122.640. Hasil akhirnya ini 122.640 ya dikurangi 65.52, dapatnya 62.088.000. Ya, sampai di sini. Kalau ada yang berbeda ya jawabannya untuk perhitungan persediaan benang, tolong komentar di bawah, nanti kita akan coba cek bareng-bareng. Yang berikutnya terakhir ya, penyajian dan pengungkapan. Nah, jadi sih penyajian pengungkapan hanya menyajikan yang sudah kita hitung aja. Tadi untuk persediaan kain polosnya sisanya sekian kan. Nah, dari situ kayaknya ada yang salah ini ya. Kain polos 25.79 kain polos. Oh ya, ini yang benarnya. Ini kemarin tadi salah ya jawabannya. Nah, ini yang benarnya kayaknya. Atau dihitung lagi coba ya. Tolong hitung lagi ini benar atau enggak. Terus kain kaosnya 13.668, ini yang salah ini. Ini sudah saya baikin, harusnya kain kaos itu ini ya 20.579. Ya 20.579. Kemudian kan persediaan benangnya yang tadi 62088 ya, ini benar. Kemudian aksesoris 178 juta ya, ini benar ya harga pokoknya. Nah,
jadi itu penyajiannya kita sajikan sesuai yang sudah kita hitung aja tadi, yaitu ada 4 jenis persediaan kan, kain polos, kain kaos ya kan, kain kaos, benang, aksesoris, seperti itu. Nah, untuk data pengungkapan ini yang tidak bisa diungkapkan menurut secara data kuantitatif ya, atau menurut perhitungan. Untuk kain polos tidak ada catatan, persediaan benang ini ada catatan ya, tadi karena ada kena dampak banjir, sehingga kita jelaskan bahwa memang tanggal 5 Desember ada kena banjir dan 70% mengalami kerusakan, itu jadikan catatan. Dan aksesoris kita masukkan catatannya itu berasal dari Kanada, kursnya $1 itu 14.450. Nah, kalau kalian mungkin ada catatan lain, tolong komentar di bawah ya. Nanti akan saya kasih nilai tambahan. Oke, untuk hari ini pembahasan terkait dengan bab 4 persediaan cukup sampai di sini. Kalau masih ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang jawabannya berbeda, jangan ragu-ragu untuk komentar di bawah. Kita akan coba cari solusinya bareng-bareng. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.